warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Winarni. Saya mengajar di SD 2 Patalan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil per-teaching saya yang dilakukan secara daring. Adapun perangkat pembelajaran saya meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Berikut video per-teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat? Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Semangat ya anak-anak ya. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Anak-anak, marilah sebelum kita awali pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, sekarang Bu Isti akan minta tolong kepada Mbak Nur Samsiah yuk untuk memimpin doa teman-temannya yuk. Iya Ibu. Teman-teman, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Mbak Nur Samsiah sudah memimpin doa teman-teman. Nah, semoga dengan berdoa pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Anak-anak, nah coba sekarang Bu Isti akan mengecek siapa yang belum masuk di ruang Meet ini ya. Coba Mbak Febrika sudah ada? Ada Bu, hadir Bu. Ya. Mbak Kurnia sudah? Hadir Bu. Ya, Mas Heri sudah ada? Sudah, Bu. Hadir. Alhamdulillah. Ya, sepertinya semua sudah hadir dalam kelas Meet ini ya anak-anak. Dan Bu Isti ingatkan kembali agar anak-anak untuk mengisi link presensi yang sudah Bu Isti kirimkan melalui grup WA kelas. Ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa terlebih dahulu. Siap? Anak-anak sudah bisa ya? Bisa, Bu. Ya, Bu. Bisa, Bu. Oke, mari kita mulai lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu Nusa Iya, pinter-pinter semua ya, anak hebatnya Bu Isti. Semoga dengan menyanyikan lagu tadi dapat memupuk rasa nasionalisme kita, ya. Oke, anak-anak.
Coba pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Bentar ya, Bu Isti sambil share screen. Sudah tampak anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu Guru. Ya, Bu, sudah. Pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang tumbuhan yang ada di sekitar kita, ya. Nah, tumbuhan itu memberikan banyak sekali manfaat bagi manusia. Nah, contoh manfaat tumbuhan bagi manusia, siapa yang masih ingat? Yuk, boleh tunjuk jari. Siapa yang masih ingat manfaat dari tumbuhan bagi manusia? Siapa yang masih ingat anak-anak? Iya, Mbak Nur Samsiah, yuk silahkan. Sebagai bahan makanan, Bu. Pintar sekali ya Mbak Nur Samsiah. Yang lain ada yang masih ingat selain sebagai bahan makanan sebagai apa? Sebagai hiasan, Bu. Iya, pintar sekali ya. Ternyata anak-anak masih ingat dan sudah memahami pada materi yang kemarin. Nah, anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang membuat daftar pertanyaan wawancara. Yang kedua, nanti kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan manusia. Nah, setelah anak-anak belajar hari ini, harapannya Bu Isti, nanti anak-anak dapat membuat daftar pertanyaan untuk persiapan melakukan wawancara. Ya. Dan yang kedua, anak-anak nanti dapat menggali informasi tentang pemanfaatan sumber daya alam dengan menggunakan pertanyaan wawancara yang tadi sudah dibuat. Ya. Nah, yuk sebelum kita memulai pelajaran, biar anak-anak lebih semangat lagi, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Sudah bisa belum ya? Ya, yuk bersama-sama ya anak-anak ya, ikuti Bu Isti. Ya, Ibu. Tepuk semangat. Iya, pinter-pinter sekali ya anak-anak hebatnya. Semoga anak-anak selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Karena di sini Bu Isti juga akan menilai keaktifan anak-anak, dengan nanti akan memberikan reward kepada anak-anak. Jadi anak-anak harus aktif dan semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Siap anak-anak? Siap ya? Siap, Bu. Ya, Bu. Oke, bagus. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang tumbuhan. Nah, selain tumbuhan anak-anak, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu kita jaga kelestariannya. Jika tidak dijaga, apa yang akan terjadi anak-anak? Apa? Punah, Ibu. Punah. Iya, betul, akan jadi punah dan hewan-hewan tersebut akan menjadi langka. Nah, seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Yuk, siapa di antara anak-anak yang sudah pernah melihat burung cendrawasih? Sudah pernah belum? Saya belum, Bu. Belum pernah melihat di TV atau gambar, belum pernah ya? Di TV udah. Ya, yuk coba sekarang kita amati. Nah, ini adalah burung cendrawasih. Nah, apa yang kalian ketahui tentang burung cendrawasih? Misalnya, oh itu Bu, warnanya itu berwarna-warni. Misalnya seperti itu. Yuk siapa? Coba utarakan apa yang anak-anak ketahui tentang burung cendrawasih berdasarkan gambar ini. Yuk, siapa? Warnanya Ya. menarik, Bu. Oh, Sayapnya iya. bagus.
Iya, pinter sekali ya Mbak Kurniasi. Warnanya menarik, sayapnya bagus betul. Yuk, ada yang lain mungkin bentuk Bulunya Bu, parasnya. bulunya warna-warni. Oh iya, Mas Heri pinter eh, bulunya berwarna-warni. Nah, yuk kita sekarang akan mencari tahu lebih lanjut tentang burung cendrawasih. Nah, untuk mendapatkan informasi tentang burung cendrawasih tadi, marilah kita akan membuat daftar pertanyaan yang nanti akan kita gunakan untuk melakukan wawancara. Kepada siapa? Kepada teman kita. Nah, jadi anak-anak, di sini nanti kalian akan bekerja dalam kelompok. Di sini Bu Isti akan dan sudah ya, Bu Isti sudah membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, bisa dilihat dalam WA anak-anak sudah Bu Isti bentuk grup WA berdasarkan kelompok masing-masing. Oke. Nah, di sini untuk kelompok 1, Bu Isti kasih nama dengan kelompok patin. Nama ikan ya, kemaritiman. Kelompok 1, patin. Dengan beranggotakan ada Mbak Nur Aini, Mbak Eli, Mas Heri, Mbak Rohma, Mbak Kurniasi, dan Mbak Ika Ari. Nah, untuk kelompok 1, seperti yang sudah Bu Isti bentuk dalam grup WA. Untuk yang kelompok 2, namanya kelompok lumba-lumba. Beranggotakan Mbak Eka, Mbak Febrika, Mbak Nurwakidah, Mbak Ika Puji, dan Mbak Nur Samsia. Nah, sudah dicek ya anak-anak, di grup WA sudah ada kelompoknya Sudah siap untuk bekerja dalam kelompok Sudah Ibu. Iya, Bu. Iya, sip, pinter. Nah, anak-anak, kalian nanti akan mengerjakan LKPD yang kemarin sudah Bu Isti kirimkan juga melalui grup WA. Dan Bu Isti sudah minta tolong kepada ayah dan bunda untuk membantu ngeprint LKPD-nya. Jadi Bu Isti berharap hari ini anak-anak sudah siap dengan LKPD-nya yang akan kita gunakan untuk belajar hari ini. Sudah siap anak-anak, LKPD-nya sudah diberi semua ya? Siap, Bu Guru. Iya, alhamdulillah rajin-rajin semua, anak hebatnya Bu Isti ya. Oke, nah ini adalah lembar kerja yang ada dalam LKPD anak-anak. Coba sambil diamati LKPD-nya yang sudah di-print. Kita akan membuat daftar pertanyaan yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan wawancara. Nah, di sini nanti kita menulis beberapa pertanyaan ya anak-anak ya. Nah, dari pertanyaan itu nanti kita akan menggali informasi tentang burung cendrawasih tadi. Jadi anak-anak sekarang membuat beberapa daftar pertanyaan sebagai persiapan kita untuk melakukan wawancara. Nah, sudah siap anak-anak untuk bekerja dalam kelompok hari ini ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Siap. Oke, bagus. Apakah sudah jelas dengan penjelasan dari Bu Isti tentang alur kerja kita hari ini? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, pintar. Yuk anak-anak, kita sambil mulai berdiskusi. Nah, buatlah daftar pertanyaan yang memuat apa saja. Nah, yang memuat tempat asal atau habitat asli. Ya, tadi tentang burung cendrawasih yang akan kita gali informasinya. Nah, ini adalah pokok-pokok dari daftar pertanyaan yang harus dimuat dalam daftar pertanyaan anak-anak. Misalnya pertama harus
tentang tempat asal. Misalnya di mana habitat asli burung cendrawasih, ya, seperti itu. Terus yang kedua, daftar pertanyaan anak-anak memuat juga tentang manfaatnya hewan tersebut bagi kesejahteraan manusia atau masyarakat. Ya. Yang ketiga, memuat juga pertanyaannya tentang cara menjaga dan melestarikan. Nah, bagaimana cara melestarikan dan menjaga burung cendrawasih itu, nggih? Seperti itu agar tidak punah. Nah, yang keempat, ciri-cirinya apa hewan tersebut, nggih? Nah, misalnya Bu Guru boleh tidak kalau kita membuat daftar pertanyaan lebih dari 4? Boleh anak-anak, boleh sekali, ya. Minimal anak-anak membuat 4 daftar pertanyaan, ya, berdasarkan rambu-rambu dari yang Bu Isti sampaikan. Begitu. Sudah paham anak-anak? Paham Bu Guru. Ya. Nah, sekarang yuk kalian mulai menyusun daftar pertanyaan itu, nggih, berdasarkan petunjuk dari Bu Isti tadi. Boleh langsung berdiskusi melalui grup WA yang sudah dibentuk sama Bu Isti tadi. Ada 2 grup, nggih, grup paten sama grup lumba-lumba. Yuk, Bu Isti kasih waktu 5 menit cukup anak-anak untuk bekerja hari ini. Cukup Bu Guru. Ya, Bu Guru. ya. Oke, yuk bisa mulai berdiskusi anak-anak. Bu Guru, Heri nggak mau diskusi Bu Guru. Loh, kenapa Mas Heri harus berdiskusi ya? Kita saling membantu, saling memberi masukan. Ayo yang semangat, Mas Heri. Mbak Airinya jahat, Bu. Ya, semangat ya Mas Heri dan anak-anakku semua. Nanti jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan melalui forum ini kepada Bu Isti. Oke anak-anak, sudah selesai anak-anak untuk hasil tugas hari ini? Sudah Bu Guru. Sudah, Bu. Pintar semua, semangat semua ya anak-anak hebatnya Bu Isti. Yuk sekarang jika kalian sudah berdiskusi, sudah selesai mengerjakan tugas hari ini secara berkelompok, mari kita mencari informasi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat tadi dengan melakukan wawancara dengan kelompok yang lain. Nah, jadi kita akan saling mewawancarai. Misalnya tadi kelompok patin akan salah satu akan melontarkan pertanyaan kepada kelompok lumba-lumba dan nanti salah satu anggota dari kelompok lumba-lumba harus menjawab apa yang tadi ditanyakan oleh kelompok patin. Begitu nggih anak-anak nggih? Jelas nggih? Nah, yuk sekarang kita perwakilan. Sekarang Bu Isti minta dari kelompok patin. Yuk salah satu silahkan bertanya dari pertanyaan yang sudah disusun kepada kelompok lumba-lumba. Dan dari kelompok lumba-lumba harus siap nggih salah satu nanti untuk menjawab. Yuk silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya dari kelompok patin. Yuk silahkan, bisa Mas Heri. Yuk Mas Heri. Bu Guru. Ya, silahkan. Di mana habitat asli burung cendrawasih? Iya, itu pertanyaan dari Mas Heri. Silahkan dari kelompok lumba-lumba untuk menjawab perwakilan siapa, yuk. Di mana habitat aslinya habitat aslinya burung cendrawasih, yuk. Tadi ditanyakan oleh Mas Heri. Silahkan anak-anak dari kelompok lumba-lumba yang akan menjawab. Siapa, yuk? Coba. Siap. Oke, Mbak Nur Samsia, silahkan dijawab dari pertanyaan kelompok 1. Di hutan lebat di daerah Papua, Bu Guru. Oh iya, pinter. Ya, betul sekali ya. Jadi,
seperti pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Heri tadi, habitat aslinya burung cendrawasih itu di hutan yang lebat dan banyak kita jumpai di Papua. Ya, bagus nggih. Untuk wawancara pertanyaan yang pertama, bagus. Untuk pertanyaan yang kedua bergantian. Sekarang kelompok 2, yuk dari kelompok 2 silahkan melontarkan pertanyaan kepada kelompok 1. Yuk silahkan, mungkin siapa? Oke, Mbak Nurwakida silahkan. Iya, Bu. Bu, apa manfaat burung cendrawasih bagi kesejahteraan manusia? Nah, yuk silahkan dijawab dari kelompok 1. Mbak Ika Ari mungkin silahkan dari kelompok 1 untuk menjawab. Ya, Bu. Ya. Burung cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan pakaian masyarakat Papua. Ya, betul, nggih. Begitu nggih jawaban dari kelompok 1. Jadi manfaat dari burung cendrawasih adalah salah satunya bisa digunakan untuk kerajinan, nggih, seperti itu. Yuk, lagi dari kelompok 1 bertanya lagi kepada kelompok 2, mungkin Mbak Rohmah. Yuk silahkan Mbak Rohmah. Halo Mbak Rohmah. Mbak Rohmah, halo. Bisa menyampaikan pertanyaan kepada kelompok 2? Saya, Bu. Iya, yuk silahkan. Bagaimana cara melestarikan burung cendrawasih? Bagaimana cara melestarikan burung cendrawasih? Yuk silahkan dari kelompok 2 dijawab. Bagaimana caranya? Mungkin ya Mbak Febrika. Apa Mbak Febrika jawabannya? Supaya tidak diburu, Bu. Iya, betul. Oke, ternyata pinter-pinter semua ya anak-anak hebatnya Bu Isti, memahami semua apa yang disampaikan Bu Isti dan bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Nah, di sini Bu Isti dari hasil diskusi anak-anak akan memberikan penguatan ya. Jadi, betul sekali apa tadi yang sudah anak-anak diskusikan, anak-anak sampaikan. Nah, burung cendrawasih itu habitat aslinya di hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur, yaitu di daerah Papua. Nah, yang kedua, manfaat dari manfaat bagi kesejahteraan manusia tadi dapat bermanfaat bulunya. Misalnya bulunya burung cendrawasih itu bisa kita gunakan untuk membuat hiasan pakaian ya, pakaian adat Papua. Bisa juga digunakan untuk kerajinan ya. Misalnya bisa untuk menghias topi-topi ya, seperti itu. Nah, cara kita menjaga dan melestarikannya yaitu dengan tidak melakukan perburuan liar ya. Kita juga harus melestarikan habitat burung cendrawasih. Boleh juga kita melakukan penangkaran ya, penangkaran atau perkembangbiakan burung cendrawasih supaya anak-anak tujuannya supaya tetap kelestariannya tetap terjaga dan tidak punah. Jadi kita harus menjaga dan melestarikannya. Nah, ciri-ciri burung cendrawasih tadi sudah banyak disebutkan ya di awal sama Mas Heri ya, sama siapa tadi Mbak Eli, mungkin memiliki bulu yang panjang dan warna-warni Bu. Iya betul sekali. Memiliki paruh yang melengkung, banyak ditemukan di Provinsi Papua. Nah, anak-anak, dari yang sudah kita pelajari, adakah yang belum paham anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Sudah, Bu, sudah jelas. Sudah paham, Bu. Sudah jelas, Bu. Sudah paham, nggih? Sudah, Ibu. Oke.
Oke, anak-anak, jika kalian sudah paham dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini, nah sekarang anak-anak akan mengerjakan lembar evaluasi melalui Google Form dengan link yang sudah Bu Isti kirimkan melalui grup WA kelas. Kerjakan dengan sebaik-baiknya ya anak-anak ya. Ya, Bu. Ya. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Bagaimana ekspresinya? Apakah bahagia? Apa bosan? Apa sedih? Apa anak-anak ekspresi belajar hari ini? Bahagia. Bahagia ya. Bahagia, Bu. Nah, oke. Alhamdulillah semua bahagia, nggih, semangat belajar. Bu Isti bangga, anak-anak antusias sekali hari ini dan semangat mengikuti pembelajaran. Nah, tadi anak-anak sudah aktif, nggih, sudah semangat sekali dalam mengikuti pembelajaran. Bu Isti akan memberikan reward. Nah, nanti rewardnya akan Bu Isti kirimkan melalui grup WA kelas yang nanti Bapak, ayah dan bunda akan mengetahui, oh anak-anak aktif dalam mengikuti pembelajaran. Ya, nanti akan Bu Isti kirimkan reward untuk pembelajaran hari ini. Nah, oke anak-anak, mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yuk bersama-sama. Jadi sebelum melakukan wawancara, apa anak-anak yang harus kita lakukan? Membuat pertanyaan. Membuat daftar pertanyaan. Ya, membuat daftar pertanyaan, pintar sekali. Dan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, apa yang bisa kita lakukan anak-anak? Jangan diburu, Bu. Iya, jangan diburu, karena akan apa? Hewan-hewan tersebut akan menjadi punah. Ya, pinter. Karena sumber daya alam memberikan banyak manfaat bagi kita manusia. Nah, anak-anak Bu Isti ingatkan kembali ya untuk mengerjakan lembar evaluasi dan Bu Isti tunggu hingga pukul 8 malam. Jam 8 malam semua tugas dari anak-anak sudah harus masuk dan dikirimkan. Setuju anak-anak? Setuju, Bu. Ya. Siap anak-anak? Siap. Semangat anak-anak? Semangat. Alhamdulillah. Hebat-hebat semua ya anak-anak isi ya. Semangat, pintar. Nah, yuk anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap hewan di sekitar kita. Dan kita juga akan membuat kerajinan mozaik dari bahan alam. Nah, anak-anak bisa pelajari di buku paket anak-anak halaman 54 sampai 62 ya untuk mempersiapkan pembelajaran kita selanjutnya. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita, ya. Nah, yuk sebelum diakhiri pembelajaran hari ini, Bu Isti minta kepada Mbak Febrika yuk untuk memimpin doa. Yuk silakan Mbak Febrika. Iya, Bu. Ayo teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa selesai belajar, marilah kita berdoa. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak, alhamdulillah ya. Dan ingat selalu ya pesan Ibu dengan apa? Memakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Oke, cukup sekian dari Bu Isti. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.